Kalau Yesus dibilang Tuhan juga dalam bentuk manusia, dan orang Katolik bilang Tuhannya satu, ketika Yesus dibaptis, ingat ada ceritanya? Iya. Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan. Sungai Yordan. Ketika Yesus berada di Sungai Yordan, Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Firman bukan ya? Burung. Oh, burung merpati. Burung merpati. Di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi, gitu kan? Orang berpikir itu suara Bapa. You know, siapa lagi kan? Iya. Suara Bapa mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kan gitu. Ada Yesus di Sungai Yordan, ada Roh Kudus burung merpati, ada suara di langit. Secara mental picture aja, berapa Tuhannya? 3. Mau bilang 1. Satunya gimana? Ada Yesusnya, ada burung merpati, ada suara di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Tertarik Iya. ke Islamnya kenapa? Sebenarnya lebih ke dari awal baptis tuh nggak pernah paham sama konsep ketuhanannya. Oh, yang Trinitas. Oke. Nggak pernah bisa paham. Jadi kalau berdoa, Ngomongnya tetap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mintanya tetap ke Tuhan Yesus. Loh kan akhirnya nanti di kalimat belakangnya kan ada dalam nama Yesus. Iya. Jadi minta ke Tuhan Yesus dalam nama Yesus gitu. Iya. Itu dia karena nggak paham juga. Kan harusnya mintanya ke Bapa dong. Iya. Iya sih harusnya. Oke. Terus ada yang mau ditanyain atau Apa ya? mungkin Mungkin itu sih tentang sebenarnya Tuhannya tuh beneran ada 3 apa gimana? enggak dong. Kalau orang Katolik mengatakan Tuhannya satu, Esa. Tapi, nah selalu ada tapinya. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. 3 pribadi ini ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Jadi orang Katolik menyebutnya ini ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka tetap bilang Tuhannya satu, Esa. Tapi dalam 3 pribadi gitu. Bisa paham apa enggak? Enggak paham, ya sudah. Jadi mereka katekisasinya bilang Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Pusing? Bapa itu Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Mau minum botrek ada di sini. Tapi yang bikin bingung tuh, aku pernah baca kan di Alkitab, kayak Tuhan lagi doa di Taman Getsemani itu mau disalibkan. Katanya dia Maha Kuasa, tapi kenapa minta lagi gitu? Kalau kata Romo atau kata pastor, karena Yesus sedang berada atau menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia berdoa kepada Bapa. Berarti maksudnya bukan Tuhan. Tapi di abad kelima, kalangan Kristen menetapkan bahwa Yesus punya duinatur atau sifat ganda. Sifat gandanya itu apa? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Jadi pada waktu dia jadi manusia, ya dia punya daging, punya tubuh, yaitu manusia. Tapi di dalamnya ada sifat keilahiannya. Ini kenapa jadi saya ngajarin nih? Memang itulah akidah atau teologinya Kristen, ya. Makanya banyak celah atau banyak banyak bolong-bolongnya yang bisa kritik gitu. Nah, kalau dibilang sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, pada saat Yesus jadi manusia, dia kemanusiaannya ya tidak maha kuasa, tapi keilahiannya maha kuasa. Jadi boleh dikatakan kalau dengan bahasa sekarang ya sedang menyamar gitulah. Menyamar dan pura-pura gitu. Pura-pura contohnya apa? Ketika Yesus ditanya kapan hari kiamat itu, Yesus di dalam Bible mengatakan tentang hari itu tidak ada yang tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Anak pun tidak, malaikat pun di surga tidak. Nah, kata pendeta atau kata Romo, kemanusiaannya memang nggak tahu, tapi keilahiannya tahu gitu. Ilahian itu maksudnya jiwa. Keilahian itu ya berarti katanya roh yang ada di dalam Yesus.
Harusnya sama-sama tahu. Harusnya tahu kan? Iya, Kalau sama-sama ruhnya tahu, berarti kan harusnya tubuhnya tahu. Mm-mm. Cuman kalau dia bilang anak pun tidak tahu, berarti pertanyaannya lagi sandiwara atau gimana kan gitu. Mm-mm. Nah, satu itu, Yesusnya di Taman Getsemani sebelum ditangkap dia berdoa kepada Bapa, ya kan? Ketika Yesusnya dicobai oleh iblis, dibawa ke gunung tinggi, Yesus diperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Kalau Yesus mau nyembah iblis, kerajaan semua itu mau dikasih ke Yesus. Tapi kan Yesus bilang, "Hanyalah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Kepada Dia sajalah kamu harus berbakti." Ini yang ada ya, ayatnya begitu ya tulisannya. Kalau begitu, apakah menggambarkan dia tuh bagian dari Trinitas? Kan tidak. Enggak. Karena Yesus menyuruh iblis untuk menyembah Tuhan Bapa gitu. Sedangkan dalam peristiwa itu, apakah iblis nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan? Harusnya kalau konsepnya gitu tahu. Kalau tahu, kok kurang ajar amat gitu iblis pada mencobai penciptanya gitu. Iya nggak? Iya. Nah, kalau tahu, kok berani-beraninya iblis mencobai Tuhannya gitu. Kan lucu. Tapi kalau konsepnya kita ganti Yesus sebagai nabi, dicobain sama iblis, itu wajar sekali. Iya, wajar. Wajar sekali. Ayub juga dicobain kan? Iya, semua nabi kan. Semua nabi ya Kayak gitu. rata-rata dicobain, artinya ada ujiannya. Tapi kalau Yesus dijadikan Tuhan, make sense nggak iblis mencobai Tuhannya? Enggak. Kan gitu, ya kan? Terus kalau Yesus dibilang Tuhan juga dalam bentuk manusia, dan orang Katolik bilang Tuhannya satu, ketika Yesus dibaptis, ingat ada ceritanya? Iya. Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan. Sungai Yordan. Ketika Yesus berada di Sungai Yordan, Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Firman bukan ya? Burung. Oh, burung merpati. Burung merpati. Di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi, gitu kan? Orang berpikir itu suara Bapa. You know, siapa lagi kan? Iya. Suara Bapa mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kan gitu. Ada Yesus di Sungai Yordan, ada Roh Kudus burung merpati, ada suara di langit. Secara mental picture aja, berapa Tuhannya? 3. Mau bilang 1. Satunya gimana? Ada Yesusnya, ada burung merpati, ada suara di langit. Mau bilang satunya gimana caranya? Mekanismenya? Iya. Gitu kan? Kalau cuman antara Bapa dan Yesus diceritakan, oke, itu perwujudan. Itu pun nggak bisa disebut Trinitas. Trinitas kan harus ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Tapi kalau muncul bersamaan, istilahnya orang sekarang bilang nongol bareng gitu. Gimana bilang satu Tuhannya? Iya. Gitu ya nggak? Benar. Di apa namanya? Di nalar sehatnya manusia, mental picture-nya apa? Yesus itu seorang pemuda ganteng, rambut gondrong, mata biru, hidung mancung, jenggotnya rapi gitu ya. Orang bule. Orang bule. Taunya orang bule kan? Roh Kudus taunya burung merpati. Bapak mereka ada yang menggambarkan seorang kelihatan seperti orang yang sangat tua, jenggotnya panjang sekali sebagai sosok Bapa di sorga. Itu kan mental picture manusia. Bagaimana menggabungkan ketiga-tiganya itu menjadi satu Tuhan? Itu yang nggak bisa dipahami gitu. Makanya kalau sudah lari ke arah yang lebih dalam, pendeta atau romo akan bilang apa? Imani saja. Nggak bisa. Gitu kan? Akhir-akhirnya mereka akan bilang itulah misteri Tuhan. Misteri. Kenapa misteri? Karena sebenarnya konsep kekristenan dengan Trinitas itu adalah mengikuti agama-agama misteri sebelumnya. Agama-agama misteri sebelum Kristen itu banyak. Di Sumeria ada menyembah dewa yang triad, Anu, Enlil, Ea. Di Persia ada menyembah triad juga, dewa Aharu Mazda, Mitra, Anahita. Di Babilonia juga ada Trinitas, menyembah dewa yang triad, yaitu siapa? Namrus, Tamrus, Semiramis. Nanti di India ada Brahma, Wisnu, Siwa. Di Mesir ada Osiris, Isis, Horus gitu. Model-model seperti itu sudah ada sebelum Kristen. Jadi ngambilnya dari itu. Meneruskan gitu. Oh. Meneruskan dengan sosok yang berbeda gitu. Nah, ada cerita, dibuat cerita Yesus begini-begini, disalib, bangkit hari ketiga, diangkat menjadi Tuhan.
Baru Yesus dan Bapa nih, ditambahin lah di abad 4 ada Roh Kudus. Supaya sama gitu, semuanya triad gitu. Triad itu 3 tapi 1, 1 tapi 3. Dari mana juga? Ada pemikiran-pemikiran di filosofi Yunani, seorang filsuf namanya Aristoteles mengatakan sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras, tahu Pitagoras? Tahu. Segitiga, Iya. ya kan? Sesuai perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Oh. Kami menggunakan hukum ini untuk menyembah dewa-dewa kami. Gitu. Jadi kekristenan itu boleh dikatakan kombinasi antara filosofi Yunani dan paganisme. Paganisme itu adalah kepercayaan yang begini. Di alam semesta ini, setiap elemen alam semesta itu punya penguasa. Langit penguasanya siapa? Dewa siapa? Laut penguasanya dewa siapa? Gunung penguasa dewa siapa? Atau bumi di dalam tanah ada penguasa dewa siapa? Nanti udah lagi dewa cinta, dewi cinta, dewa perang dan segala macam kan? Iya. Itu adalah konsep, pernah dengar politeisme, tahu? Belum sih. Politeisme artinya kepercayaan yang percaya Tuhan itu banyak. Poli. Oh, Kalau monoteisme, tahu kan? Tuhannya satu. Tuhannya satu. Monoteis. Monoteis artinya kepercayaan Tuhan itu cuma satu. Tapi ada lagi kepercayaan disebut dengan henoteis. Pernah dengar? Belum. Henoteis artinya mereka apa? Mereka percaya ada Tuhan yang supreme, yang utama, tapi di bawahnya dia ada Tuhan-Tuhan yang lebih rendah daripada dia gitu. Oh. Oke? Selain itu ada lagi kepercayaan yang di Yunani bahwa dewa atau Tuhan yang supreme ini dia bisa punya anak dari Tuhan yang lain, bisa punya anak dari manusia. Ya, Dewa Zeus misalnya, Iya. punya anak dari perempuan manusia bernama Perseus, punya anak dari perempuan lain Hercules, anaknya 100. Banyak. Konsepnya itu juga diambil. Yesus juga anak apa, tapi anaknya dalam arti zaman dulu mungkin orang berpikir anaknya artinya dalam arti literal. Karena Yesus dilahirkan dari Maria melalui Roh Kudus. Gitu kan? Zaman sekarang orang kalau dibilang Yesus anak biologis, bukan. Karena mereka bilang itu artinya kiasan, dia adalah Tuhan itu sendiri yang turun jadi manusia. Sebenarnya dia itu cuman firmannya saja yang turun jadi manusia, inkarnasi katanya. Jadi ini udah kombinasi nih, ada filosofi Yunani, ada paganisme, nanti ada lagi Platonisme, gitu. Campur-campur. Iya. Banyak banget, gitu ya. Kepercayaan-kepercayaan sebelumnya yang disebut dengan pagan diteruskan oleh Kristen, dan banyak sekali di dalam Kristen itu atribut atau ibadah atau ritual yang mengikuti ritual-ritual pagan sebelumnya. Nah, kalau begitu kira-kira Kristen ini kebetulan pagan atau memang pagan gitu? Karena banyak yang kesamaan gitu, ya. Tapi kekristenan kan ketika mereka sedang baru-baru ada, mereka berusaha bagaimana caranya meyakinkan orang-orang di sekitarnya yang tadinya percaya dengan pagan bahwa Kristen ini bukan pagan, bahwa Kristen ini Tuhan tetap satu, tetap satu, tapi bisa manifestasi dalam 3 pribadi. Ujung-ujungnya konsepnya sama dengan sebelumnya. Yang dulu orang Kristen menyebut mereka orang pagan, tapi mereka tidak sadar mereka juga sebenarnya pagan gitu. Iya. Nah, kira-kira gitu sejarahnya. Karena sejarah Trinitas aja itu tidak 10-20 tahun, ratusan tahun. Dari abad pertama timbul Kristen, ya. Baru ditetapkan Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa baru tahun 325. Kalau dianggap Yesus diangkat tahun 30 Masehi, 325 ke 30 udah berapa tahun? Ke 300 tahun. Jauh. Baru tahun 381 Masehi di Konsili Konstantinopel ditetapkan Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Barulah 381 jadi Trinitas. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau 325 Masehi baru Bapa dan Putra. Tapi kenapa Roh Kudus tiba-tiba ditetapin jadi masuk 3 Trinitas itu? Oke, karena bisa jadi karena yang sebelum-sebelumnya kan 3.
Oh. Nah, ini baru 2 nih, kurang 1 nih. Siapa lagi? Berarti mereka yang bikin gitu. Nah, baru di 381 Roh Kudus dijadikan person yang ketiga atau pribadi yang ketiga. Udah jadi nih Trinitas nih ya, belum selesai karena masih banyak kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan Trinitas. 431 di kota Efesus, 431 Masehi ditetapkan Maria itu Theotokos, bunda penghantar Tuhan ke bumi, bukan Tuhan. Ya, Bunda Maria, Bunda Marianya, tapi bukan Tuhan, tapi dia hanya penghantar Tuhan ke bumi. Kenapa ada konsili ini Efesus? Karena ada orang-orang Kristen yang di tempat lain ada yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Ada kelompok Mariamite, ada kelompok Koliridianisme, gitu. Itu ditetapkan bidat gitu. Tahu bidat kan? Kalau orang Katolik pasti pernah dengar bidat. Pernah dengar. Sesat gitu. Iya. Ya kan? 451 Masehi di kota Kalsedon dibuat lagi konsili. Yang tadi saya bilang, Yesus punya sifat ganda. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Atau 100% manusia, 100% Tuhan. Baru tahun 553 bikin lagi konsili di Konstantinopel. Yang kedua nih. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Pusing-pusing. Udah mulai pusing pasti. Iya. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Nah, bikin lagi konsili di Konstantinopel yang ketiga, tahun 681. Yesus punya satu kehendak apa 2 kehendak? 2. Sebagai Tuhan nih, 2. Kenapa 2? Karena ketika di Taman Getsemani, Yesus bilang, kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kan gitu. Makanya sampai dibuat konsili itu kayak begitu aja. Konsili tahu kan, muktamar, rapat besar gitu. Bikin lagi konsili di Nicea. Konsili Nicea kedua tahun 787 Masehi. Bagaimana orang Kristen menyembah Yesus sebagai ikon. Ya, jadi dari 325 sampai 787 berapa tahun? 300-an. 400 tahun lebih kan? 400 tahun lebih hanya untuk membentuk teologinya Kristen. Setelah itu konsili-konsili yang diadakan yang lain itu tentang manajemen gereja. Nah, itu sampai tahun kira-kira 451 abad ke-5, Kristen sudah mulai pecah. Ada Kristen Timur. Sekarang kita kenal mungkin ada Kristen yang apa ya, Nestorian atau apa. Yang abad ke-5 ini Kristennya itu sudah kuat, sudah digandeng sama Romawi, sehingga Kristen itu disebut dengan Kristen patriarki, dipimpin oleh bapak-bapak gereja pada saat itu. Abad 5 baru di tahun 1054 abad 11 Masehi ini pecah Katolik dan Ortodok. Masalah manajemen gereja, pemimpin gerejanya, dan kedua ada satu teologi yang beda tipis sebenarnya. Ortodok bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Katolik bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Cuman begitu aja. Jadi bisa. Pecah Katolik dan Ortodok. Gitu. Kalau Ortodok mengikuti liturgi Timur, kalau yang Katolik mengikuti liturgi Latin atau Barat. Tahun 1516 orang petinggi Katolik protes ke gerejanya. Petinggi ini namanya Martin Luther. Membuat tesis, ada 95 item yang diprotes ke Katolik. Oh ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar gitu. Timbul Kristen Protestan. Abad 16 tuh berarti tuh. Setelah Protestan, di bawahnya Protestan nanti ada kelompok Lutheran yang mengikuti pemikiran Martin Luther. Ada lagi Anglikan yang dibentuk oleh Raja Inggris Henry ke-8. Ada lagi Calvinis, ada lagi Metodis, ada lagi Baptis, macam-macam sampai nanti di bawahnya ada Advent, ada Karismatik, ada Pantekosta dan sebagainya. Total sekarang denominasi total semua katanya kurang lebih 60.000. Oh, banyak banget. Barulah, belum 200.000. Udah segitu banyak. Itu hanya karena perbedaan pandangan
cara memandang atau menilai sifat daripada Tuhan atau Roh Kudus atau Putra, beda dikit-dikit timbul aliran baru, beda dikit-dikit timbul aliran baru.